Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kita di podcast Ruang Inspirasi by SM Islamic Green School. Bersama dengan aku, podcaster terbaik di jagat raya ini, Galaksi Hanan Solihin Karim atau biasa dipanggil Galaksi dari kelas 9. Weh, gimana nih kabar kalian semua yang sampai saat ini masih setia menyaksikan podcast Ruang Inspirasi? Semoga kalian yang nonton podcast ini selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk menjalani hari-hari yang kadang indah, kadang juga sedih. Nah, tidak seperti di episode kemarin, di episode ke-6 ini Galaksi tidak sendiri, aku bersama dengan seorang narasumber ya. Masa sendiri terus sih. Kan jomblo tuh gak enak ya. Nah, kebetulan banget hari ini aku telah berhasil mengundang seorang narasumber ya, seorang bintang tamu. Bintang tamu gak tuh? Seorang bintang tamu yang akan membagikan wawasan serta pengetahuannya pada kita semua. Oke, tanpa lama-lama lagi, mari kita sambut. Ini dia narasumber kita, Bapak Indra Purnawan. Apa kabar Pak Indra? Alhamdulillah baik. Nah, penonton, mungkin kalian penasaran dan bertanya, Pak Indra ini siapa Gal? Kok bisa sampai kamu undang ke sini? Nah, jadi aku jelasin dulu ya. Jadi Pak Indra ini merupakan seorang guru matematika di SMP Islamic Green School. Nah, gak cuma itu, Pak Indra juga merupakan wakil kepala sekolah yang mengurus bagian sarana prasarana, penanggung jawab kegiatan outbound, serta kepala adiwiyata. Ini banyak juga ya ternyata jabatannya Pak Indra ini. Ini bukan maruk ya. Ini tadinya Pak Indra tuh apa ya? Orangnya multitasking ya, multi talent ya. Bener. Apa masih ada lagi Pak Indra yang belum disebutin jabatannya? Untuk saatnya itu aja. Iya, masa diembat semua sih, ntar yang lain gak kebagian. Nah guys, tadi kan aku udah sebut ya kalau misalkan Pak Indra itu ada jabatan-jabatannya itu banyak ya. Nah, di salah satu jabatannya itu kan Pak Indra ada berlaku sebagai atau menjabat sebagai kepala adiwiyata. Nah, mungkin kalian penasaran nih, adiwiyata itu apa sih? Nah, mari sekarang kita tanya ya ke Pak Indra. Nah, jadi Pak Indra nih, biar penonton gak penasaran nih. Siap. Apa sih adiwiyata itu? Adiwiyata itu sekolah ya, yang peduli untuk lingkungan hidup. Kayak misalkan peduli yang namanya tentang kebersihan sekolah, terus peduli dengan program-program yang kayak kita tahu selama ini kan ada reuse, recycle gitu kan. Nah itu kita sekolah yang peduli sama lingkungan di sekitar lingkungan hidup kita pribadi. Oh ya, kayak IGAS ini ya, kan IGAS juga udah terdaftar di sekolah adiwiyata ya. Nah, biar suatu sekolah tuh bisa mendapatkan titel atau status adiwiyata tuh bagaimana caranya Pak Indra? Kalau selama ini di IGS gak pernah daftar Kak ya. Oh, gak pernah daftar. Jadi kita itu mungkin karena kita sekolah alam dan kita juga sekolah yang berbasis green ya. Jadi dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan atau DLKH gitu kan. Nah, itu dia menunjuk bahwa ya udah sekolah Islamic Green School itu menjadi sekolah sasaran adiwiyata. Oh, jadi kita nggak mendaftar, kita langsung ditunjuk. Wah, keren ini guys ya. Gitu. Kita memang bintang tuh tidak pernah mendaftar, bintang tuh selalu ditunjuk. Keren emang IGES. Nah, terus karena IGES telah menjadi sekolah adiwiyata, pasti dong IGES punya beberapa program-program yang mendukung adiwiyata itu, kayak misalkan ada nggak program daur ulang yang di dalam program daur ulangnya tuh menunjuk siswa juga dalam berkegiatannya. Kalau untuk daur ulang kita ada beberapa yang kita kerjakan selama ini. Ada yang pertama kita membuat pot dari botol galon mineral gitu kan, pot. Dan kita juga membuat tempat untuk ikan tuh kayak ikan lele nih. Ikan lele tempatnya kan kebanyakan selama ini kan kita menggunakan ada ember. Nah, kita juga sama nih menggunakan galon gitu. Oh, pakai galon ya. Lele jadi kita memakai galon. Nah, itu kita mau, dan juga kita ada kita juga membuat ekobrik. Ya, program ekobrik itu yang selama ini kita lakukan itu kan ada program produknya nanti yang akan kita jual, bisa kita pasarkan gitu. Kita pasarkan juga. Banyak sih Kak program-program yang kita sampai nanti ke depan juga kita akan membuat program lanjutannya. Oh iya. Nah, itu kan tadi kita udah denger ya kalau misalnya IGES itu punya program daur ulang. Nah, kalau misalnya produk-produknya nih yang mungkin bisa dijadikan modal usaha atau modal cuan gitu ya, biar bisa dapat uang tuh, ada gak sih produk-produknya? Kalau untuk produk kita itu yang pertama ada produk yang ekobrik itu kita membuat
kursi jongkok gitu, kursi jongkok. kecil ya kan, itu kita buat dari kobrik. Dan kedua juga kita ada tote bag, kayak tote bag kita tas tenteng kita buat dari baju bekas. Oh, gitu. menarik. Nah itu tanpa dijahit ya. Jadi tanpa anak-anak itu jadi kalau misalkan anak SD atau apa yang belum bisa menjahit, nah itu kita bisa membuatnya tote bag itu tanpa dijahit. Dan itu semua buatan siswa? Buatan siswa. Oh. Benar, terus yang ketiga juga kita buat lilin aromaterapi. Lilin aromaterapi itu dari minyak jelantah. Minyak jelantah itu jadi nanti pewanginya itu kita bisa bebas ya pewanginya gitu, kita bisa pewangi kopi kah atau apa gitu, jadi bahan untuk wanginya ya. Itu kita insya Allah itu barang itu tersebut nanti akan kita jual juga di pasar wirausaha di IGS. Oh iya, ternyata banyak ya, terutama yang lilin aromaterapi itu mahal loh kalau dijual. Gak sembarangan orang juga bisa buat. Ternyata memang keren ya anak IGS itu, apalagi seorang siswa berhasil membuat kayak tas, bikin lilin itu, udah keren banget. Nah terus kalau misalkan untuk kegiatan sehari-hari nih, apakah IGS memiliki fasilitas ramah lingkungan yang digunakan di dalam kegiatan belajar mengajarnya gitu, kayak misalkan alat tulis atau misalkan fasilitas-fasilitas kayak bangku gitu, adakah? Kalau untuk barang-barangnya yang ramah lingkungan, yang pertama kita juga menggunakan botol botol tumbler untuk isi ulang. Jadi kita mewajibkan atau mengharuskan anak-anak itu membawa botol minuman dari tumbler, dan juga tempat makan. Yang ketiga juga kita plastik, kita menggunakan plastik. Jadi kita menggunakan tote bag atau goodie bag ya kan untuk anak-anak, jadi menggunakan plastik. Itu aja sih untuk ini. Untuk saat ini itu ya. Di biatanya gitu. Sebenarnya sih ada beberapa lagi ya. Nah terus sebagai sekolah adiwiyatan yang terdaftarnya di IGS sudah terdaftar sebagai sekolah adiwiyata tuh sejak tahun berapa Pak Indra? Sejak tahun 2023. Oh berarti baru ya. Nah dari tahun 2023 itu IGS sebagai sekolah adiwiyata sudah meraih beberapa penghargaan atau udah pernah dapat penghargaan gitu, prestasi yang besar? Kalau untuk prestasi besar belum ya. Prestasi besar tuh kayak misalkan ke provinsi gitu kan, atau ya provinsi lah gitu ya. Kita belum. Kita kemarin dapat penghargaan dari Wali Kota Bekasi. Kita juga dapat penghargaan dari 1.000 sekolah di Kota Bekasi ya. Kita urutan ke-13. Urutan ke-13. Gitu ya, 13. Jadi 13 itu enggak swasta doang. Jadi ada negeri dan swasta gitu kan. Nah, kita peringkat ke-13 terdapat di Adiwiyata, dan kita juga dapat penghargaan dari wali kota juga. Dan kita juga dapat lisensi gratis. Otomatis otomatis itu logo Adiwiyata. Oh jadi IGS sudah istilahnya sudah bisa menggunakan logo Adiwiyata di dalam kegiatan sekolahnya gitu ya? Bener Kak. Jadi kita mau di banner, mau di spanduk apapun, kita udah boleh melakukan, boleh mencantumkannya, karena kita kan udah dapat lisensinya dari wali kota. Jadi kita udah dapat izin, jadi boleh menggunakannya gitu ya? Bener. Wah, jadi keren loh berarti sekolahnya IGS ini. Karena gak mudah loh guys, dari 1.000 sekolah nih se-Kota Bekasi ya Pak Indra ya? Bisa masuk 13 besar itu udah termasuk hebat loh. Mungkin kalian berpikir, masih 13 besar belum masuk 10 besar, 3 besar. Jangan salah. Ini udah hebat loh, dari 1.000 sekolah bisa masuk 13 besar ya Pak Indra ya. Jangan salah, ini udah hebat banget ya. Nah terus nih Pak Indra, kira-kira harapan IGS di masa depan untuk kegiatan Adiwiyata ini apa kira-kira harapannya? Harapan kedepannya kan insya Allah kita akan melaju ke provinsi dan juga harapannya dari IGS itu harapan dan saya pribadi juga menjadi sekolah percontohan, baik di Kota Bekasi maupun di Provinsi Jawa Barat gitu. Jadi ibaratnya sekolah kita tuh sekolah percontohan dari sekolah lain lah. Ternyata ini harapannya sangat besar juga ya, agar bisa menjadi percontohan yang baik ini Islamic Green School, karena memang Islamic Green School ini sekolah yang bisa dibilang agak jarang ya ada di Kota Bekasi, secara kurikulum dan juga Pak Indra ya, pengetahuannya ya mungkin, yang ininya tuh benar-benar basicnya sekolah alam, terus menargetkan kepada kebersihan lingkungan itu jarang loh. Ini termasuk sekolah revolusioner ini.
Iya Pak Indra ya. Iya, karena sekarang kan apalagi banyak banget orang yang terkait dengan sampah gitu kan, sampah mulu beritanya sampah Iya. sampah gitu kan. Nah itu jadi sekolah kita itu supaya memanage sampah itu dengan benar, baik dan benar gitu. Dari kita ada pemilahan sampah, ada yang sampah yang organik, non organik, dan sampah B3 gitu. Jadi sampah organiknya itu kita bisa membuat POC atau pupuk organik cair. Ada sampah yang non organik ya kan, itu kan bisa kita daur ulang baik dari buat pembelajaran ataupun buat perangkat pembelajaran dan untuk adiwiyata Adiwiyata juga, gitu, iya. kayak barang-barang apa sih yang kita bisa daur ulang gitu. Oh iya. B3 juga gitu kan. Dan itu semua diajarkan ke siswanya enggak? Kita mengajarkan nggak, jadi setiap minggu itu kita emang ada sosialisasi ke siswa gitu kan. Jadi kita ada yang biasa programnya itu kita kan bahasnya kan jumsi itu Jumat bersih gitu ya. kan. Nah kita juga jumsi juga gitu kan, dan kita juga untuk per minggunya juga kita akan program yang lain itu seperti apa, kayak minggu ini apa ya gitu kan, selain jumsi gitu kan. Dan itu dibuat semenarik mungkin ya. Kayak ada. mungkin ada organisasi siswa yang membantu kayak OSIS gitu mungkin membantu. Itu OSIS harus mengikuti gitu kan. Harus mengikuti ya OSIS. Mengikuti. Jadi kan OSIS itu kan emang harus karena modeling buat siswa itu kan OSIS kan. Iya, betul. Jadi dibina OSIS dulu. Gitu. Dibinanya OSIS dulu baru siswa-siswa yang lain ya. Saya juga lihat waktu itu kegiatan buat bersih di GES itu OSISnya nyuruh siswanya main apa itu Mikado. Iya. Terus kayak itu main kotak pos gitu. Ntar yang kalah disuruh bersihin bagian ini gitu. Itu termasuk cara untuk ini siswanya agar mau bersih-bersih ya. Iya. Biar kegiatannya lebih menarik. Iya benar. Mungkin karena dari kita kan kita kan hanya kita nggak bina OSIS dulu nih. Jadi untuk kayak misal kegiatan itunya ya kita serahkan ke OSIS gitu kan. Iya. Mau di strategi itu bagaimana supaya daya tarik siswa tersebut tuh mau mengikuti bagaimana sih, mau secara dia main dulu kah, Iya. mau secara ini terus jadi kita serahkan semuanya ke OSIS. Iya kan, orang kan kalau main bersih-bersih kan malesan, Iya. capek, lama. Iya. Ya kalian buat semenarik mungkin ya biar Benar. seru. Karena kan kalau suruh yang dulu kan udah berpikir tuh disuruh-suruh mulu gitu kan. Iya, disuruh-suruh mulu. Gitu kan. Udah sudah Ya, masuk salah juga juga. gurunya yang melihat doang gitu kan. Iya. Jadi kita Ya jadi saling membantu ya antara guru dan siswanya itu gotong royong gitu ya. Gak ada yang diem ya kan. Biasanya ada kalau misalnya bersih-bersih itu kan ada yang kayak diem aja mojok gitu. Ini berarti gerak semua gitu. kira semua lah. Jadi semuanya tuh ya ada yang megang tempat sampah, ada yang ngambil. Jadi semua bekerja sama. Iya bang, keren. Tetap salut buat IGS. Iya. Sekolah terbaik di sekolah terbaik di Kota Bekasi maksudnya. Amin. Ya, ternyata banyak yang bisa kita ambil dan kita petik dari kegiatan Adiwiyata ini ya, mulai dari cara kita mengelola sampah, menjaga lingkungan, sampai kita melestarikan alam ya. Ya semoga aja kedepannya makin banyak sekolah Adiwiyata di Kota Bekasi ya Pak. Bahkan kalau perlu di seluruh Indonesia seluruh sekolah tuh menerapkan program Adiwiyata ini. Iya. Amin. Ya biar bumi kita tuh terus tetap sehat dan bersih ya, dan terjaga. Oke penonton semuanya, segitu saja mungkin dari kami berdua. Padahal masih banyak yang pengen kita bahas ya Pak Indra ya. Masih banyak juga yang pengen saya tanya tentang Adiwiyata, dan mungkin masih banyak juga yang Pak Indra pengen beritahu tentang Adiwiyata. Tapi ya terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe jika kalian suka video ini. Saksikan terus podcast Ruang Inspirasi hanya di YouTube Islamic Grade School. Ya, Pak Indra mungkin ada kata-kata buat penonton? Ada nggak Pak Indra? Kata-kata buat penonton mungkin? Selalu Pesan-pesan? semangat. Selalu semangat ya. Nama aku Galaxy. Sampai jumpa lagi di episode podcast berikutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Signing out.